Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Satuan Operasi kelas B beranggotakan saya Farhan Habibi dengan NPM 2401100220069. Lalu ada rekan-rekan saya. Saya dia dengan NPM akhir 62. Saya Hasya Bima Nugraha dengan NPM 2401100220093. Kami di sini akan menjelaskan mengenai evaporasi, terlebih lagi salah satu penerapan evaporasi yang telah kami dapat hasilnya dari salah satu jurnal yang kami jadikan sebagai sumber. Pertama, ada pendahuluan, yaitu evaporasi adalah proses di mana suatu fluida berubah dari fase cair ke fase uap. Teknologi evaporasi, khususnya evaporasi vakum, telah banyak digunakan dalam industri pangan dan pertanian. Proses ini berfungsi untuk mengurangi volume produk demi efisiensi penyimpangan, penyimpanan, dan transportasi, tetapi juga untuk meningkatkan stabilitas dan konsentrasi produk akhir. Selanjutnya adalah pengaplikasiannya. Yang pertama itu adalah pengolahan kecap, saus, dan produk fermentasi lainnya. Lalu yang kedua ada pengolahan susu menjadi susu pekan. Lalu ada pemekatan jus, dan yang terakhir ada ekstrak sari jahe. Untuk poin keberhasilan yang eh, kami ambil dari jurnal ini, yaitu pertama dengan menggunakan metode Response Surface Method (RSM), ditemukan bahwa peningkatan titik didih berkorelasi signifikan dengan tekanan dan suhu operasi evaporasi. Lalu pada gambar satu nanti akan diperlihatkan dapat dilihat tekanan sebesar 21,72 mm bar dan kenaikan titik didih 13,8 derajat Celcius menghasilkan konsentrasi optimum sebesar 49,7%. Berikut gambar satu yaitu nilai kondisi operasinya, eh, grafiknya. Lalu di poin selanjutnya itu ada tantangan yang pertama. Itu tantangan yang pertamanya antara hubungan tekanan evaporasi dan kenaikan titik didih. Di mana di sini ada hubungan antara tekanan dan kenaikan titik didih larutan dari sari jahe. Nah, perlakuan evaporasi larutan sari jahe ini tekanannya sebesar 74 milimeter bar. Jika dilihat dari scene table yang sudah ada di gambar sebelumnya, menunjukkan bahwa titik didih air ini sebesar 39,02 derajat Celcius. Sehingga jika larut dipanaskan dan mendidih pada 40 derajat Celcius, menunjukkan kenaikan titik didih sebesar 0,98 derajat Celcius. Jika tekanan selanjutnya diperkecil, menunjukkan titik didih air murni juga semakin kecil. Sehingga apabila larutan sari jahe dipertahankan mendidih pada 40 derajat Celcius, menunjukkan kenaikan titik didih larutan sari jahe semakin tinggi. Hasil regresi linear dan kesalahan menunjukkan persamaan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan Y 0,3375X ditambah 24,9043 dengan R2 sama dengan 0,9693. Dan itu persamaan tadi bisa dilihat di tabel di grafik yang selanjutnya, yaitu hubungan tekanan terhadap kenaikan titik didih larutan. Untuk selanjutnya ada tantangan dua, yaitu hubungan antara kenaikan titik didih terhadap konsentrasi larutan sari jahe. Adapun didapat data tabel 2 yang menunjukkan hubungan antara kenaikan titik didih terhadap konsentrasi larutan. Perlakuan evaporasi larutan sari jahe dari berbagai variasi juga menghasilkan konsentrasi larutan
dan kenaikan titik didih larutan tertentu. Jika dilihat dari steam table pada tekanan 74 mm bar, menunjukkan titik didih air murni sebesar 39,02 derajat Celcius. Sehingga jika larutan dipanaskan dan mendidih pada 40 derajat Celcius, menunjukkan kenaikan titik didih sebesar 0,98 derajat Celcius. Ternyata menghasilkan konsentrasi larutan sebesar 16,5%. Demikian jika tekanan selanjutnya diperkecil, maka titik didih air murni akan semakin besar dan konsentrasi larutan juga semakin tinggi. Hasil regresi linear disajikan pada gambar 3, yaitu dari gambar 3 merupakan grafik hubungan antara kenaikan titik didih terhadap konsentrasi. Maka dari itu, kesimpulan yang didapat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis pada jurnal yang telah kami jadikan sebagai referensi. Yang pertama itu terdapat hubungan linear negatif yang signifikan antara tekanan evaporasi dan kenaikan titik didih larutan seri jahe. Semakin kecil tekanan evaporasi, semakin besar kenaikan titik didih larutan seri jahe. Ditunjukkan oleh persamaan linear sebagai berikut yang sudah ditampilkan. Selanjutnya, poin kedua, terdapat hubungan linear positif yang signifikan antara kenaikan titik didih larutan seri jahe dan konsentrasi larutan seri jahe. Semakin besar kenaikan titik didih larutan seri jahe, maka akan semakin besar pula konsentrasi larutan seri jahe. Menunjukkan oleh persamaan linear yang sudah terlampir di bawahnya. Lalu untuk poin ketiga, yaitu hasil optimasi kondisi operasi dengan dua variabel bebas, yaitu tekanan dan kenaikan titik didih terhadap konsentrasi larutan seri jahe sebagai variabel terikat diperoleh persamaan korelasi, yaitu Y sama dengan 34,9 min 0,9 X1 ditambah 5,16 X2 ditambah 0,00841 X1 pangkat 2 dikurangi 0,1567 X2 pangkat 2 dikurangi 0,0367 X1 kali X2 sehingga diperoleh R2 sama dengan 91,15%. Dengan kondisi optimum terjadi yaitu tekanan optimum pada 21,72 mm bar dan kenaikan titik didih optimum yaitu 13,8 derajat Celcius sehingga diperoleh konsentrasi optimumnya yaitu 49,7%. Berikut adalah jurnal yang kami jadikan referensi mengenai pengaplikasian evaporasi di bidang pangan dan juga teknik pertanian. Baik, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.